Kita mulai dengan sebuah kasus sengketa kampus yang kelihatannya sudah selesai, sudah diputuskan sampai tingkat Mahkamah Agung, seharusnya tamat kan? Tapi ternyata babak baru yang paling menentukan justru baru akan dimulai. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Bayangin, ada sebuah putusan final dari Mahkamah Agung yang harusnya jadi akhir dari cerita. Tapi, gimana kalau bukti kunci yang bisa membalikan semua itu ternyata selama ini tersembunyi di tempat yang paling kita nggak duga? Dalam dunia hukum, hal ini punya nama khusus, novum, bukti baru yang super menentukan. Dan itulah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Oke, jadi begini posisi awalnya. Mahkamah Agung sudah ketok palu. PT Jawa Suisan Indah atau kita sebut saja JSI dinyatakan sebagai penghuni ilegal di atas lahan milik Institut Pertanian Bogor alias IPB. Secara hukum, ini fakta yang sudah final dan mengikat. Perlu diingat, perjalanan kasus ini tuh udah panjang, sudah melewati 3 lapis pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, lanjut ke pengadilan tinggi, sampai puncaknya di Mahkamah Agung. Dan semuanya, sekali lagi, semuanya memutuskan hal yang sama. Secara teori, pintu sudah tertutup rapat. Kasus ini seharusnya sudah jadi arsip. Argumen yang membuat IPB menang itu sebenarnya sangat simpel dan kedengarannya logis. Intinya begini, kontrak kami dengan JSI sudah selesai tanggal 31 Maret 2014. Titik. Jadi setiap detik setelah tanggal itu, keberadaan JSI di lahan kami adalah ilegal. Simpel kan? Dan argumen inilah yang diterima oleh hakim di semua tingkatan. Dan ini yang menarik, dalam sebuah pesan singkat, Dekan IPB sendiri menegaskan lagi posisi resmi kampusnya. Pesan ini seolah-olah jadi bukti pamungkas yang mengunci argumen JSI, mengkonfirmasi kalau perjanjian lama memang sudah berakhir dan yang baru masih dalam tahap negosiasi. Tapi, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Dalam hukum, ada satu konsep yang sangat kuat, namanya novum. Gampangnya, ini adalah bukti baru yang sangat krusial, yang dulu nggak bisa ditemukan. Dan bukti ini punya kekuatan untuk membuka kembali sebuah kasus yang sudah final sekalipun. Nah, pertanyaan kuncinya kan jadi begini. Apa benar hubungan antara IPB dan JSI benar-benar putus total di tahun 2014? Seperti yang diputuskan pengadilan? Ternyata, belakangan ditemukan dokumen-dokumen resmi dari IPB sendiri yang menceritakan sebuah kisah yang sangat-sangat berbeda. Coba kita lihat bukti-bukti baru ini. PK1 itu surat dari IPB yang minta JSI membangun asrama. Lalu ada PK2 tahun 2015, ingat ya, ini setelah kontrak katanya sudah berakhir, justru ada bukti serah terima resmi gedung itu dari JSI ke IPB. Dan yang paling telak, T41, surat dari IPB sendiri di tahun 2015, yang bilang kalau kontrak baru itu sedang dalam proses. Loh, kok bisa ada pendudukan ilegal kalau kontraknya sedang diproses oleh pihak IPB sendiri? Oke, kalau tadi itu dokumen resmi, sekarang kita masuk ke bukti yang mungkin paling kuat. Rekaman percakapan via pesan singkat antara Dekan IPB dengan Direktur JSI. Bukti berkode PK3 ini benar-benar memberikan konteks yang sama sekali baru tentang hubungan mereka. Nah, yang luar biasa di sini adalah Dekan IPB secara aktif mengusulkan skema kompensasi. Dia bilang nilai bangunan yang sudah dibangun JSI nanti akan dihitung sebagai pembayaran sewa di masa depan. Ini jelas bukan bahasa yang Anda pakai untuk bicara dengan penghuni ilegal kan? Ini adalah bahasa negosiasi bisnis antara dua mitra. Dan ini puncaknya. Sang dekan sendiri mengakui kalau nilai investasi JSI itu kemungkinan besar lebih tinggi daripada biaya sewa yang harus dibayar. Dia bahkan sampai mengusulkan kalau JSI bisa jadi akan bebas sewa selama 5 tahun. Ini pengakuan langsung bahwa JSI itu punya aset besar di sana yang harus dikompensasi. Pertanyaan ini adalah inti dari semuanya. Logikanya jadi nggak masuk akal. Anda nggak akan menawarkan kompensasi miliaran rupiah kepada pihak yang Anda anggap penyewa ilegal. Pesan-pesan ini jelas menunjukkan adanya itikat baik dan negosiasi yang aktif, bukan sebuah pendudukan paksa tanpa izin. Dan ini bukan cuma 1-2 pesan basa-basi loh, kalau kita lihat lini masanya. Ini menunjukkan pola komunikasi yang sangat intens dan berkelanjutan di level pimpinan. Ada kunjungan resmi, undangan rapat formal pakai surat, sampai ada konfirmasi kalau draft perjanjian baru lagi digodok di bagian hukum mereka. Ini semua melukiskan gambaran kemitraan yang sedang berjalan, bukan hubungan yang sudah mati. Sekarang, mari kita bicara soal uang. Ada satu bagian yang sangat krusial yang menurut JSI sengaja diabaikan oleh pengadilan, yaitu adanya gugatan balik atau rekonvensi dari JSI. Artinya, JSI tidak cuma bertahan, tapi juga menuntut balik IPB. Jadi, ada 2 klaim finansial yang saling berhadapan. Di satu sisi, IPB minta uang sewa, tapi di sisi lain,
JSI minta kompensasi untuk semua bangunan dan infrastruktur yang sudah mereka bangun, dan kemudian diserahkan ke IPB atas permintaan IPB sendiri. Dan kita nggak ngomongin angka yang kecil di sini. Menurut laporan audit internal IPB sendiri, per Juni 2019, nilai buku dari bangunan dan kolam yang dibangun JSI itu mencapai lebih dari 6,6 miliar rupiah. Angka inilah yang menjadi dasar dari gugatan balik JSI. Nah, ini dia poin paling tajamnya. Argumen dalam permohonan peninjauan kembali ini menyatakan bahwa pengadilan telah bersikap tidak adil. Dengan hanya fokus pada tuduhan perbuatan melawan hukum dari IPB, pengadilan dituduh secara strategis menghindari pembahasan gugatan balik JSI. Kenapa? Karena kalau gugatan balik itu dibahas, ada kemungkinan besar justru IPB yang harus membayar ganti rugi miliaran rupiah. Jadi kalau kita rangkum, kontradiksinya jelas sekali. Klaim pendudukan ilegal berhadapan langsung dengan bukti adanya negosiasi aktif. Klaim tanpa dasar hukum dimentahkan oleh sulat IPB sendiri yang bilang kontrak sedang diproses. Dan klaim JSI berutang sewa jadi aneh kalau kita lihat usulan kompensasi dari dekan IPB sendiri. Semuanya jadi tidak sinkron. Pada akhirnya, kasus ini bukan lagi cuma soal sengketa lahan biasa. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar tentang integritas proses hukum itu sendiri. Kalau ada bukti yang sedemikian jelas dan menentukan muncul ke permukaan, apakah sistem peradilan kita punya keberanian untuk melihat kembali sebuah kasus demi tegaknya keadilan? Pertanyaan itu sekarang ada di tangan Mahkamah Agung.